Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Hari ini pas hari Minggu dan hari Lebaran, hari Idul Fitri. Dan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Hari ini aku tuh mau hari ini kita tuh ada di Mehu, aku sama teman-teman, dan aku tuh pengen ngajak kalian untuk berbincang-bincang tentang gimana sih Lebaran dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan COVID-19 ini, dan gimana dampaknya, gimana solusinya, dan bagaimana tanggapan kita atas kasus yang ada di Indonesia dan di Hong Kong. So kita akan tanya-tanya ke seorang temanku yang dia juga salah satu seseorang yang sangat-sangat super prihatin banget dengan keadaan Indonesia saat ini. Dan mari kita tanya, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk share ke sosial media yang kalian punya. So, let's go. Baik guys, jadi hari ini aku sudah bersama seseorang yang gagal pulang, dan aku memilih dia untuk bertanya gimana perasaan dia di tengah wabah COVID ini yang sudah melanda Hong Kong itu dari akhir 2019 sampai saat ini yang kurang lebih hampir 6 bulan. Gimana sih perasaan Mak ketika wabah ini melanda pertama kali? Pertama kali dikasih tahu sama majikan sih kaget gitu. Dalam bayangan aku tuh semacam SARS gitu, udah tahu sih gitu, soalnya majikan bilang ya seperti SARS, gejala awalnya itu flu dan sebagainya. Terus kamu harus hati-hati, tidak boleh sembarangan pegang macam-macam di luar. Sementara kita tahu bahwa aktivitas kita sebagai pembantu rumah tangga itu ya kebanyakan memang di luar gitu. Apalagi saya yang notabene menjaga anak-anak, harus antar jemput sekolah. Tapi untungnya setelah COVID itu melanda beberapa saat, akhirnya pemerintah Hong Kong mengambil kebijakan untuk meliburkan para siswa gitu, untuk mereka tidak sekolah lagi. Namun itu bukan berarti kita terus aman ya, terbebas gitu dari rasa was-was, karena aktivitas kita di luar masih banyak, misal belanja atau ya pokoknya teteh banyak lah yang namanya urusan pembantu rumah tangga di luar itu banyak lah intinya seperti itu. Terus yang lebih menyedihkan lagi adalah tertundanya kepulangan saya gitu. Kebetulan aslinya kan bulan 1 kemarin saya harusnya pulang ke Indonesia, diberi cuti oleh majikan, dan seharusnya hari ini bisa lebaran di rumah ya. Namun harus diundur sampai bulan 5 ya, bulan 5 kebetulan tanggal 16 kemarin harusnya pun malam takbir saya udah ada di rumah. Dan ternyata lagi-lagi diundur karena kondisi negara kita, khususnya kondisi negara kita yang memang wabah ini semakin meningkat gitu ya. Semakin rumit penderitanya semakin banyak gitu loh. Yang terjangkit semakin banyak, sementara kondisi yang tidak kondusif seperti itu akhirnya membuat penerbangan khususnya tujuan ke Surabaya, ya khususnya ke Surabaya, saya ke Surabaya, itu memang tidak ada penerbangan sama sekali dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Dan ya harapan sih masih ada, nanti mungkin harapan kita bulan 7 mudah-mudahan kondisi negara kita stabil, udah mulai membaik. Jadi pada kesempatan ini saya meminta dengan sangat gitu kepada teman-teman, kepada saudara, saya mengerti bahwa memang kebutuhan kita itu tidak cukup hanya di dalam rumah. Namun kita juga tahu bahwa himbauan dari pemerintah itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga gitu, agar kita bisa memutus rantai penularan dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian kalau kita nggak keluar, kita nggak makan gitu kan. Nah, ibaratnya gini, dalam satu rumah itu tentu ada 1 atau 2 orang saja yang bekerja. Nah, yang lainnya kan tetap bisa standby di rumah. Namun kenyataan hanya untuk membeli baju lebaran saja, satu keluarga bisa berbondong-bondong, dan itu mengabaikan bahkan yang kemarin berita yang sampai tragis banget ya, salah satu kasir salah satu kasir ternyata dia positif, dan dia menolak dirinya untuk dimasuk rumah sakit lah. Pokoknya intinya dia merasa dia sehat, ternyata pas kerja itu dia meninggal. Itu benar-benar ya Allah,
Karena kita perlu tahu juga bahwa penyakit ini itu ada yang memang ada gejala dan tidak bergejala. Dan yang tidak bergejala itulah yang perlu kita waspadai. Kita merasa nggak batuk, nggak panas, namun ternyata kita udah terinfeksi virus tersebut. Mungkin karena imun dari orang tersebut baik. Namun kita tahu juga bahwa imun kita dari masing-masing orang itu berbeda. Belum tentu kita bisa menerima virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak ada apa-apa atau tidak terlalu ngomongnya. Mungkin tidak separah mereka yang imunnya jelek gitu. Tapi kalau sampai kita akhirnya menulari orang terdekat kita lah, saudara atau anak atau apalah yang kita sayangi, kemudian imun mereka itu buruk, kan secara tidak langsung kita membunuh mereka, begitu. Secara tidak langsung, ingat itu, secara tidak langsung kita membunuh mereka. Meskipun ada yang ngomong lagi, yang namanya hidup dan mati di tangan Tuhan, tapi Tuhan menyuruh manusia untuk ikhtiar, untuk berusaha. Benar banget. Jadi kalau kalian belum berusaha menghindari, kemudian kalian mati sia-sia, itu namanya sama aja bodoh. Iya benar, bohong. Benar. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatakan, ya hidup kita, mati kita semua di tangan Tuhan. Kalau gitu nggak usah makan gimana? Ya. Terus aku mau tanya nih, buat teman-teman mungkin ya yang ngomong kayak gitu ya, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Terus kalau kalian nyebrang jalan, kalian perlu nggak sih nengok tangan kiri? Kan kalian masih harus nengok tangan kanan kiri kan? Kalau kalian sudah pasrah ya nggak usah nengok, tinggal jalan aja ya kan gitu. Kasarnya sih seperti itu ya. Jadi ya semua itu bukan demi kebaikan satu orang, tapi untuk banyak orang ya, semua orang. Terus gini ya, satu hal lagi ketika kita meminta, kita sekarang khususnya kita berada di Hong Kong, kita meminta ayo dong Hong Kong aja yang dekat dengan Cina bisa kok gitu meminimalisir gitu ya, menekan angka penambahan daripada korban COVID-19. Karena kenapa? Karena orang di sini itu benar-benar mendengarkan anjuran pemerintah, itu yang pertama. Kemudian kalau ada yang berkomentar lagi, jangan samain Indonesia dengan negara lain. Hello, kalau kita bisa belajar dari orang lain, kenapa tidak? Dan benar-benar sudah berhasil ya. Nah ini buktinya berhasil gitu loh. Kecuali kalau belum berhasil, belum ada bukti keberhasilan, nah oke lah, it's okay kalian mungkin bicara seperti itu. Betul. Tapi buktinya, tahu nggak dari mulai COVID-19 mulai bulan berapa? Bulan Desember sampai 2019 loh ya, sampai sekarang hanya 4 orang yang meninggal. Bayangkan dengan negara kita. Itulah kenapa kita tidak boleh. Negara kita yang baru beberapa hari aja itu udah 40 orang berapa gitu dulu, baru berapa hari. Sekarang bahkan 21.000 atau itu korbannya. Tapi kalau yang meninggal berapa? Update terakhir 21.000 berapa itu 1.000 lebih. 1.000 lebih. Bayangkan dong. Jadi ayolah, bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Ini salah pemerintah atas, pemerintah bawah. Ayolah kita sebagai masyarakat, kita mulai dari diri kita masing-masing. Ayo tanamkan ke diri kita masing-masing. Saya bisa menjaga diri saya, berarti saya bisa menjaga orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya sayangi, seperti itu. Jadi tidak perlu menyalahkan kamu seperti enggak harus seperti itu, atau pemerintah seperti itu. Pemerintah membuat kebijakan apapun, tapi kalau rakyatnya tidak melaksanakan itu percuma. Jadi mulai menyadari ya, mulai dari diri sendiri, mulai sadar diri, mulai mawas diri, dan itu sih. Iya benar. Jadi ya nggak semua itu disalahkan ke pemerintah lah, yang inilah yang itu. Tapi emang ya semua dimulai dari diri kita sendiri, dari inisiatif kita sendiri lah, kesadaran kita sendiri. Kalau kita cuma nyalahkan orang lain, kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri gitu loh, karena kita taunya ya salah kamu gitu. Jadi ya saya sangat prihatin sekali ya kan, bahkan saya tuh ngomong ke orang rumah ya, itu kayak nggak ada artinya gitu loh, soalnya mereka nganggapnya ini kayak penyakit panu, ya nggak ringan gitu, padahal tuh udah jelas-jelas ada korbannya, ada yang sampai meninggal banyak, tapi mereka tuh dan penyakit ini tidak mengenal loh kalian berkelas atau enggak, kalian miskin atau kaya. Benar. Bahkan dokter pun kalian tahu, korban dari dokter, tenaga medis pun tidak sedikit, banyak, bahkan sangat banyak. Itu artinya apa? Penyakit ini tidak mengenal siapapun yang terkena pasti bisa pada titik akhir meninggal dunia, meskipun itu tenaga medis sekalipun. Jadi kalau tenaga medis sekalipun yang dia tahu bagaimana cara mengobati sampai seperti itu, ayolah mulai sadar diri. Mari kita sama-sama
membangun sinergi, kita sama-sama menyatukan misi untuk membawa Indonesia terbebas dari corona. Betul. Biar COVID-19 ini benar-benar segera pergi dari negara kita. Benar. Dan kita bisa menjalani hari-hari kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan lebih merasa hidup kita lebih nyaman dan aman gitu ya, nggak kayak hari ini kita mau keluar rumah aja was-was nanti kalau kena virus gimana, nanti kalau pasti kalian mikirnya gini, semenjak ada virus ini pasti mikirnya kalau kita sedikit bersin, sedikit pilek pasti mikirnya sudah parno gitu, jangan-jangan sudah kena corona atau gimana gitu, pasti mikirnya kayak gitu. So kita harus apa ya, harus lebih dari Saudi tapi kan lebih gimana, lebih percaya diri, lebih membangun diri kita untuk lebih benar-benar peduli untuk kesehatan diri kita sendiri gitu. Jadi udah jangan meributkan masalah ibadah, dibatasi segala macam ya. Jika kalian memang beribadah kepada Tuhan, maka jagalah diri kalian, karena nyawa kita ditiupkan oleh Tuhan kepada kita itu untuk dijaga, bukan untuk disia-siakan. Tuhan juga memberi akal pikiran kepada kita untuk bisa berpikir, dan ya itulah. Ayo kita sama-sama bangun sinergi dan Indonesia pasti bisa bebas melewati COVID-19. Oke. So, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan untuk kalian yang suka salam videonya, dari anak rantau, kalian bisa like, comment, and subscribe dan share videonya. So, bye. Bye. Assalamualaikum.